皆さん、こんにちは。hirosensei.id へようこそ. Halo semuanya, selamat datang di Belajar Bahasa Jepang bersama hirosensei.id. Minasan genki deshou ka? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Jepang. Kita akan belajar pola kalimat bahasa Jepang level N3. Oke? Nah, referensi yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah buku Nihongo no Mori level N3. Oke? Ja, minasan, ganbarimashou! Ja, saigo desu ne. Ada pola kalimat nani nani hazu ga nai atau wake ga nai. Artinya tidak mungkin titik-titik. Cara pemakaiannya, minasang bisa menggunakan bentuk biasa yang langsung ditambah hazu ga nai atau wake ga nai. Oke? Nah, apabila menggunakan kata sifat na, sebelum hazu ga nai itu ada na de aru. Jadi kata sifat na ditambah na de aru, kemudian ditambah hazu ga nai. Oke? Apabila kata benda, setelah kata benda ditambah no de aru dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan hazu ga nai atau wake ga nai. Oke? Nah, pola kalimat ini gunanya untuk menyatakan keyakinan kuat bahwa sesuatu pasti tidak terjadi. Oke, lebih simpelnya, pola kalimat ini adalah kebalikan dari pola kalimat hazu, minasang ya. Jadi bentuk negatif dari hazu. Oke. Jadi untuk meyakinkan bahwa sesuatu pasti tidak terjadi. Ii desu ka? Sekarang kita akan membaca dan membahas mengenai contoh kalimat, minasan. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin sensei jelaskan. Nanti kita akan membaca bareng-bareng ya, minasan ya. Di bagian contoh kalimat, yang mana nanti misalkan teman-teman merasa terlalu cepat, teman-teman butuh waktu untuk membaca kanji. Nah, itu teman-teman bisa pause dan start bagian contoh kalimatnya nanti. Oke? Nah, jadi nanti ketika kita bareng-bareng membaca contoh kalimat, sensei akan memberikan aba-aba seno ya untuk membaca bersama-sama. Kemudian setelah selesai kita membaca satu contoh kalimat, teman-teman bisa coba pause dulu videonya. Nah, ketika dalam keadaan di pause ini, nanti teman-teman bisa coba nih menerjemahkan masing-masing contoh kalimatnya tanpa melihat terjemahan bahasa Indonesia yang ada di bawahnya dahulu. Sekaligus teman-teman juga mengasah skill menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Kayak gitu ya, minasang ya. Dewa, hajimemashou. せーの、1番。いつも正直な彼女が嘘をつくわけがない。Artinya, dia yang selalu jujur tidak mungkin berbohong, gitu ya. Nah, di sini ada kata uso tsuku wake ga nai. Artinya tidak mungkin berbohong, ya. Yang mana si pembicara ini meyakini nih bahwasanya si kanojo sudah pasti tidak berbohong, gitu ya. Oke? Kita lanjut ke contoh selanjutnya, minasan. Seno, 2番. 遊んでいるばかり弟が東京大学に受かるはずがない. Artinya, adik yang terus-terusan main tidak mungkin lulus di Universitas Tokyo. Ini juga sama, ada keyakinan bahwasanya si adik ini tidak mungkin lulus, minasang ya. Makanya diungkapkan dengan ukaru hazu ga nai. Ya, tidak mungkin adiknya ini akan lulus, gitu ya. Oke? Kita lanjut ke contoh selanjutnya, minasan. Hai, seno. Anna ni takusan benkyou shita nda. Shiken ni ochiru wake ga nai. Artinya,
sudah belajar sebanyak itu. Tidak mungkin gagal ujian. Nah, ini perhatikan di ochiru wake ga nai. Ya, tidak mungkin gagal ujian. Ya, keyakinan kuat nih. Keyakinan kuat bahwasanya dia tidak akan atau pasti tidak bakal gagal dalam ujian. Gitu ya. I desu ka? Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk membuat kalimat sendiri. Ya, membuat contoh kalimat sendiri menggunakan pola kalimat Nani nani hazu ga nai atau wake ga nai. I desu ka? Ja, dozo minasan sukutte kudasai. Hai, minasan, kira-kira cukup sekian ya penjelasan dari pola kalimat Nani nani hazu ga nai atau wake ga nai. Gimana nih, minasan, kira-kira bisa cukup dipahami? Yoku wakarimashita ka? Kalau sudah bisa dipahami, coba teman-teman bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari selama berada di Jepang. Oke? じゃあ皆さん、今回の勉強会は終わりにしましょう。皆さんお疲れ様でした。またね。